Perkenalkan, nama saya Mikael Suranta dengan NIM 25150511103. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang saya mengerti dari satu semester ini tentang organisasi komputer. Nah, video ini tidak sampai dengan 15 menit. Kira-kira sampai 12 menit atau 10 menit. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Nah, penjelasan materi satu semester yang saya ketahui tentang organisasi komputer. Nah, mata kuliah organisasi komputer merupakan salah satu mata kuliah yang sangat dasar, sangat penting dalam bidang teknologi, informasi, dan komputer. Pada mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari bagaimana sebuah komputer dibangun, bagaimana setiap komponen bekerja, serta bagaimana komputer memproses dan mengolah data menjadi informasi yang berguna. Materi utama dalam satu semester ini meliputi organisasi komputer, processing atau pemrosesan data, dan numerik atau pengolahan bilang. Nah, organisasi komputer yaitu organisasi komputer membahas struktur internal komputer dan hubungan antar komponen. Komputer tidak bekerja sebagai satu kesatuan tunggal, melainkan terdiri dari berbagai komponen yang saling terhubung dan bekerja secara terkoordinasi. Nah, komponen utama komputer terdiri dari yang pertama yaitu input device seperti keyboard, mouse, dan scanner yang berfungsi memasukkan data atau perintah ke dalam sistem. Yang kedua, Central Processing Unit atau CPU yang merupakan pusat pengolahan data, memori, pengolahan data, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu memori. Memori sebagai tempat penyimpanan data atau instruksi. Yang keempat yaitu output device, seperti monitor dan printer untuk menampilkan hasil pengolahan. Nah, yang kelima itu storage, sebagai media penyimpanan jangka panjang. Nah, CPU memiliki peran paling penting dalam organisasi komputer. Di dalam CPU terdapat arithmetic logic atau unit atau ALU yang bertugas melalui operasi matematika seperti penjumlahan dan pengurangan, serta operasi logika seperti perbandingan. Selain itu terdapat Central Unit atau CU yang mengatur alur kerja sistem, menentukan instruksi mana yang harus dijalankan, dan mengordinasikan kerja antar komponen. CPU juga memiliki register, yaitu memori berukuran kecil dengan kecepatan yang sangat tinggi yang digunakan untuk menyimpankan data. Sementara selama proses, selain CPU memiliki juga menjadi bagian terpenting dalam organisasi komputer, atau disebut juga memori utama RAM yang menyimpan data dan program yang sedang dijalankan. Sedangkan ROM menyimpan instruksi dasar yang dibutuhkan saat komputer pertama kali dinyalakan. Untuk menyimpankan jangka panjang komputer menggunakan media seperti hard disk atau SSD. Nah, yang kedua itu processing atau prosesor data. Processing adalah prosesor bagaimana komputer mengolah data mentah menjadi informasi yang bermakna. Semua aktivitas komputer, mulai dari menjalankan aplikasi hingga menampilkan teks di layar, melibatkan proses ini. Pemrosesan data mengikuti siklus yang disebut dengan introduction cycle, yang terdiri dari 4 tahap utama. Yang pertama yaitu fetch, yaitu pengambilan instruksi dari memori ke CPU. Yang kedua decode, yaitu penerimaan instruksi agar dapat dipahami oleh CPU. Yang ketiga execute, yaitu pelaksanaan instruksi oleh ALU atau unit lainnya. Yang keempat storage, store, yaitu penyimpanan hasil eksekusi kembali ke memori. Siklus ini berlangsung secara terus-menerus selama komputer aktif. Kecepatan prosesing sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti clock speed, jumlah core prosesor, dan kemampuan arsitektur prosesor. Prosesor dengan banyak core mampu menjalankan beberapa prosesor secara bersamaan, sehingga meningkatkan kinerja komputer. Selain itu, processing juga berkaitan dengan pengolahan instruksi dan data, manajemen proses, serta efisiensi penggunaan sumber daya komputer. Pemahaman tentang processing membantu mahasiswa memahami mengapa sebuah komputer bisa terasa cepat atau lambat saat menjalankan aplikasi tertentu.
Nah, yang ketiga numerik yang disebut dengan pengolahan bilangan. Materi numerik membahas bagaimana komputer mempresentasikan dan mengolah bilangan berbeda dengan manusia yang menggunakan sistem bilangan desimal. Komputer menggunakan sistem desimal biner yang terdiri dari angka 0 dan 1. Dalam satu semester, mahasiswa bisa menjangka biner dalam basis 2. Yang kedua itu desimal. Mahasiswa dapat mendapatkan basis 10. Yang ketiga yaitu oktal, basis 8. Yang kelima itu heksadesimal, atau juga disebut dengan basis 16. Materi numerik juga mencakup konvensi antara sistem bilangan, seperti konvensi desimal ke biner atau heksadesimal ke biner. Selain itu, dibahas pula operasi aritmatika dalam biner seperti penjumlahan dan pengurangan. Topik penting lainnya adalah representasi bilangan bertanda menggunakan metode two-complence yang menggunakan komputer menyimpan bilangan positif dan negatif secara efisien. Selain bilangan bulat, komputer juga mempelajari cara menyimpan bilangan pecahan menggunakan floating point yang sering digunakan dalam perhitungan ilmiah dan grafis. Nah, pemahaman numerik sangat dipentingkan karena menjadi dasar dalam pemrograman, pemrosesan data, dan kinerja sistem komputer secara keseluruhan. Nah, kesimpulan saya tentang satu semester ini tentang mata kuliah organisasi komputer ialah secara keseluruhan selama satu semester mata kuliah organisasi komputer saya memberikan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana komputer disusun dengan bekerja. Mahasiswa tidak hanya mempelajari komputer fisik komputer, tetapi juga memahami bagaimana proses pemrosesan data berlangsung dan bagaimana angka direpresentasikan dalam sistem komputer. Nah, pengetahuan ini menjadi fondasi penting untuk mata kuliah lanjutan seperti arsitektur komputer, sistem operasi, dan pemrograman. Nah, itu saja pemahaman saya dengan satu semester ini dengan mata kuliah organisasi komputer. Terima kasih.